Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan sekarang sebenarnya materi ini bukan materi saya, jadi ini materinya Mas Joko. Saya cuma menyampaikan saja. Yang benar kan? Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab nanti lebih jelasnya ke Mas Joko. Kalau saya nanti cuma ngasih kisi-kisinya saja sedikit-sedikit. Terus kemudian materi kita kali ini tak share screen dulu materinya. Materi kita adalah ngobrol santai SIM-RS, sering pengalaman memilih server di RSVN. Jadi sebenarnya bukan ini ya, jadi server database itu kan sangat penting. Nah, ini. Database server, apa sih database server itu ya? Ini sebenarnya cuma pengantar, jadi biar kelihatan ada pengantarnya, tak tambahin ini. Nah, biar kelihatan ada materi, jadi nggak langsung barbar gitu ya. Jadi database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan data, basis data, serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Nah, biasanya di aplikasi-aplikasi SIM-RS itu database jadi satu, sehingga data komputer server database ini seharusnya adalah server yang mumpuni. Nah, database server sendiri juga ada 4 jenis, yaitu flat, file database, relation database, objek database, dan relational object database. Untuk keterangannya mengenai 4 jenis itu silahkan cari di Google, saya juga belum terlalu paham. Terus kemudian sebelum mengarah ke sini ya, jadi aplikasi di RSV itu memakai bahasa pemrograman Visual Basic. Bisa pakai display, karena takutnya kalau display kami memakai Visual Basic, terus kemudian database-nya SQL Server. Dari zaman bahula kita pakai itu, jadi kita dari aplikasi SIM-RS itu dari tahun 2008 sampai sekarang 2021, kita core-nya masih sama, dan dulu tahun 2008 kita kalau nggak salah masih pakai apa ya, SQL Server 7, SQL Server 2000 kalau nggak salah, sampai akhirnya sekarang kita seri berapa? 2016 ya, 2016 kita sekarang pakai yang versi 2016. Kemudian keadaan server kami sebelumnya, jadi server kami sebelum kita pakai yang versi 2016 ini, kita pakai versi 2008. Windows-nya kita pakai Windows 2012. Prosesor untuk server kami saat itu masih memakai server yang tengah-tengah ya, tengah-tengah, bukan, jadi entry level. Jadi kita masih pakai entry level, jadi masih terakhir itu kita pakai Dell 720 ya. Berarti itu R720 tapi sering kesepian ya. Iya. Kasar bawah. Nah, terus kemudian kendala kami itu saat itu sering nge-lag ya Mas. Nah, terus tiap kali ada update, pula kami mati. Jadi kadang sampai tadinya sebulan sekali ya. Bisa sampai sebulan sekali, lama-lama jadi seminggu sekali itu. Itu karena apa? Selama press akhirnya ketika ada updatean misalnya, ya otomatis sudah ada space lagi, jadi otomatis server mati, langsung lumpuh. Nah, kemudian sampai ada suatu saat itu ada updatean ini, tapi servernya lumpuh, pernah ya? Nah, jadi kita sampai bingung ini mau diapain nih? Sudah di backup, sudah bikin, masih saja nggak bisa. Kemudian sampai semua yang masih aja mati. Itu kita sempat bingung itu, terus kemudian ya berdoa, dan akhirnya
karena kita rajin berdoa, akhirnya servernya lagi. Tapi masalah kayak gini itu ini ya susah diprediksi. Ketika ada error lagi ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Ya kita berdoa lagi. Kemudian yang kedua, karena kita saat itu kita kan masih tahunya tentang satu server ya. Jadi server kita cuma satu. Jadi ketika server kita mati ya otomatis transaksi semua mati. Nah itu sebenarnya ya ketika server mati ya otomatis karena semua layanan sampai komputer kita mau bikin Excel, pakai Excel tindakannya hanya berapa, obat terapinya berapa, terus kemudian dicatatnya kembali ke zaman batu lah ya, dicatatin, terus kemudian nanti kalau kita servernya itu diganti lagi. Cuma ya ambil semut ya. Bayangin kalau ada transaksi rawat jalan mati selama sehari gitu kan sudah biasa. Terus kemudian kita sempat mengundang tim dari dia ya. Saya berbicara tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan server itu, karena kita servernya terpusat, otomatis ya kita pengennya sih klien semua lancar. Jadi kita pengennya klien itu happy lah ya. Jadi klien happy, semua lancar, tidak ada hambatan, tidak ada koneksi yang putus dan sebagainya. Kalau perlu nggak ada lemot sama sekali. Terus kemudian keinginan dari manajemen, jadi ini syarat dari manajemen itu server harus bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Dulu kita beli Dell R720 itu bertahan berapa tahun ya setelah pembelian baru? Sekitar 1 tahun. Nah, dari 1 tahun ya. Nah, dari situ ada evaluasi, mungkin ya ada evaluasi, kemudian server baru itu harus bisa bertahan sampai 5 tahun. Terus yang ketiga, kita juga membutuhkan backup server. Jadi kalau sampai server kita mati, ya jangan sampai ada layanan yang terputus ya, jangan sampai ada downtime. Nah, downtime terlalu lama. Jadi kalau dulu itu kita kalau error itu downtime bisa seharian, itu kalau sekarang kalau bisa ya jangan lama-lama. Lama boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, terus dari 3 kriteria tadi, servis yang lancar, terus kemudian server harus tahan 5 tahun, terus juga ada backup server, otomatis kita butuh update server. Dan kalau melihat spek kita yang lama, update-nya bukan cuma ini ya, bukan cuma prosesor, update RAM juga, terus kemudian prosesornya ini yang menyeluruh. Jadi kalau ganti itu jangan ganti cuma misal dari Core i5 Core i5 generasi 10 gantinya ke Core i5 generasi 11, itu kan cuma beda generasi. Nah, kita membuat kecil menyesuaikan dengan requirement dari SQL Server. SQL Server itu cara kerjanya gimana Mas Cek? Ini aku baca agak pusing. Ya. Oke, pada saat itu saya mencari informasi. Tingginya clock-nya, clock. Lebih tinggi itu lebih baik, tapi ya itu minimum clock-nya adalah 1,8. Rekomendasi adalah 2. Karena sensitif atau hal itu. Kemudian lebih mengutamakan multi-socket daripada jumlah core itu sendiri. Oh gitu ya. Di prosesor ada jumlah core-nya berapa. Nah, itu lebih mengutamakan multi-socket. Socketnya socket berapa? Betul. Jadi dalam satu prosesor itu kan lebih dari satu socket. Itu lebih baik daripada hanya jumlah core-nya yang banyak. Gitu. Itu kalau nggak salah dulu seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, dari situ kita beritahulah ke kriteria yang masuk itu. Kita sampai kalau itu kan masih tahu ya. Intel. Ini. Iya.
Nah ini hasil dari meditasi, kemudian betapa di Gunung Google ya. Jadi kemudian tanya-tanya orang nih. Akhirnya kita waktu itu ini nah kira-kira spek impian kita saat itu. Jadi prosesornya yang kelas mid range. Jadi prosesor itu kelasnya ya jangan yang kelas ini ya, yang entry level ya. Kita kelasnya yang kelas menengah ke atas lah. Kalau perlu ke atas sebenarnya. Cuman karena dananya itu enggak ke atas ya kita tengah-tengah aja. Terus kemudian boardnya ada multi socket prosesor. Tadi itu SQL Server itu kan lebih senang dengan yang double ya, double prosesor. Jadi bukan banyak core tapi banyak prosesor ya. Nah, multi socket prosesor. Nah, jadi kita cari motherboard yang server yang dia punya multi socket dalam satu boardnya. Terus kemudian multi channel RAM, multi LAN port. Nah, ini sebenarnya standar yang harus kita punya ya. Gitu. Kemudian juga multi PSU karena server itu kan dia kerja terus menerus, sedangkan jaringan listrik itu kadang ada sialnya juga, misalnya mati lampu atau mungkin ngetrip, atau mungkin naik. Nah itu otomatis akan menyerang ke PSU-nya. Kalau misalnya power supply-nya yang satu rusak, dia harus ada gantinya nih, jangan sampai server itu down. Terus kemudian LAN-nya juga multiport baik yang FO maupun UTP. Terus kemudian ada juga multiport backup-nya jika salah satu file. Terus kemudian storage-nya juga kita juga sebisa mungkin ada ini ya, pakai RAID ya biar Kalau aman. storage, terutama ini pada saat itu pilihan untuk storage untuk server itu memang paling baru adalah SSD. Pada saat itu ya tahun 2015 itu SSD. Jadi feeling saya kalau untuk bisa bertahan sampai 5 tahun ya kemungkinan ke depan akan banyak server yang memakai SSD. Jadi kita pakai SSD itu. Nah, pada saat itu pemakaian SSD masih sangat jarang sekali kalau untuk server. Jadi pada saat itu Dell itu sudah ada SSD, cuma masih mahal ya Pak. Iya. Masih satu SSD 480 GB itu $4.000 satu buahnya. Jadi kalau hanya untuk nurutin merek ya dana kita nggak sampai. Iya. Jadi kita pakai merek lain. Nah, dari situ kita breakdown lagi model RAID-nya. Jadi pakai SSD tapi tetap bisa. Tetap RAID juga. Tetap RAID. Jadi Gitu. udah cepat. Ya, betul. Terus kemudian, nah ini tadi apa tadi? Ngomong ini spek impian. Oh ini terusannya yang tadi. Jadi ada backup server kalau down. Ini pengennya kita itu karena kami kan sebenarnya sangat berpengalaman dalam ini ya, dalam server mati ya, server down. Cuman masalahnya pengalamannya itu pengalaman buruk. Dan terus terang sampai yang terakhir itu kan itu down sampai seharian, sampai setengah hari, sampai pernah sehari ya hampir 24 jam ya Mas Yakin. Pernah hampir 24 jam berat, terus terang berat. Jadi ya pusing, diomelin, bingung kan seperti itu. Untuk kedepannya kita pengen servernya itu ada server backupnya. Jadi ketika ada servernya down, dia bisa pindah ke sebelahnya gitu ya. Nah waktu itu kita belajar sih, itu clustering ya namanya ya. Kita aku sih yang baru tahu kalau itu clustering. Terus kemudian meminimalkan downtime. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Jadi jangan sampai downtime. Ketika ada downtime ya bentar aja lah. Nah itu tadi fungsinya kenapa kok kita pengen ada server backup. Nah dari yang kami pelajari waktu itu kita ingin menerapkan failover cluster. Jadi dengan teknik failover cluster itu
kan ada banyak ya clustering itu ya, ada mirroring, ada log shipping ikut failover nggak ya? Ikut clustering enggak ya kayaknya ya, backup ya, ketika backup. Ada mirroring, ada failover. Nah, kita pilih failover. Kalau saya sih tahunya failover. Jadi untuk failover itu syaratnya ada 2 server, minimal 2 server ya, minimal 2 server fisik, kemudian 1 storage. Nah, untuk storage-nya ini kita pakai LAN. Kita pakai SAN. SAN itu apa? SAN itu storage area network. Jadi kalau teman-teman itu ada yang namanya SAN, ada namanya NAS. NAS itu network area network NAS. Network attached storage. Jadi ya spomen ya. Spomen itu intinya hard disk yang bisa diakses dari jaringan. Tapi dia sebagai drive jaringan, bukan sebagai drive lokal. Beda dengan SAN. SAN itu sama, hard disk yang diakses di jaringan, tapi dia bisa berlaku seperti local storage. Jadi bisa jadi C gitu ya. Nah, ini server apa ya? Main servernya ya. Ini main server kami. Ini yang servernya yang SAN yang mana, Mas? Log 1 terus jadi mulai dari log 1 ini ya. Nah, ini mesinnya, di mesin itu cuma C. Yang lainnya itu kita ambil dari SAN. Nah, ini settingannya. Nah, itu ya. Settingannya itu kita pengen punya server utama, terus pengen punya server backup, kalau ada SAN storage. Nah, Windows Server kita saat itu adalah Jumeteng menewah, mendino kok Jumeteng. Ono dia Oppo atau Ento. Ono surprise tapi rata. Tadi iklan ya. Ada server utama, ada server backup, kemudian SAN storage, terus Windows-nya kita pakai Windows-nya kita pakai Windows 2012. Jadi kita waktu itu sekalian beli lisensi apa enggak ya? Oh iya. Di rename. Kita sekalian beli lisensinya. Jadi waktu itu kita udah ngincer nih. Windows-nya kita beli aja Windows yang 2012. Terus kemudian SQL Server itu sebenarnya kita belinya yang 2014 ya. Karena pada saat itu kita dapat lebih jelas. Jelas ya? Jadi pada saat itu kita beli itu di akhir tahun 2016. Jadi pada saat dapatnya sebetulnya mau kita beli itu yang SQL Server tahun 2014. Tapi karena memang pada saat itu akhir 2015 kita dikasihnya tahun 2016. SQL Server tahun 2016. Gitu sih. Nah, terus kemudian lalu konfigurasi kita, jadi kita membuat failover cluster, jadi menghubungkan 2 mesin server, ada server utama, ada server backup, kemudian terkoneksi dengan 1 jaringan LAN. Nah, lalu
Lalu 3 mesin itu di cluster ya. Sebenarnya 2 mesin ya, karena yang satu itu kan Sun Storage ya. Jadi 2 mesin itu Ya. nanti di cluster, dijadikan satu cluster sehingga dia nanti punya satu alamat IP. Nah, dari klien itu nanti mereka akan mengakses alamat IP dari cluster tersebut. Itu sekilas tentang developer cluster. Jadi sejak saat itu kita pakai developer cluster. Nah, kemudian terus kemudian gambaran server kami ya. Ini server kami, terus terang kami pakai Supermicro. Jadi dulunya kita selalu pakai server Dell, server branded ya. Ada pertama kita pakai HP, terus kemudian kita pakai Dell. Karena dari segi kualitas banyak yang kenal ya. HP Dell itu kan bagus ya. Terus IBM itu kan bagus. Kita sebenarnya pengennya ke situ, cuman karena dananya mepet, jadi dana kami waktu itu tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya kami beli server dengan merek yang branded seperti IBM, HP atau Dell, kami dapat yang speknya downgrade, speknya kurang, masih nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin ya dapatnya cuma satu server, nggak jadi beli 2 server. Kita kan pengennya punya 2 server nih, gitu. Terus akhirnya kami pakai server Supermicro. Jadi Supermicro ini dia ada dual socket, seperti tadi ya, keinginan kita ada dual socket. Terus kita pakai prosesor yang lebih baru, kita pakai prosesor Xeon E5 2600 V3, terus kemudian DDR4. Terus kita RAM-nya kita berapa ya? Satu 128 ya, 128 giga. Kita RAM-nya masing-masing 128, jadi 2 mesin itu RAM-nya 128. Terus kemudian ini ya detailnya. Terus ini yang Sun. Jadi Sun-nya kita pakai Infotrend Eon Store DS3000 series. Dia form factor, kemudian ada dual storage. Ini kita setting pakai RAID ya, Mas? RAID ya, itu kan di situ kan ada RAID ya. RAID controller itu RAID 0 sampai RAID 60 itu bisa, cuma yang kita pakai itu RAID 5, Pak. Jadi kita masih punya total kapasitas itu kan -1. Jadi misal kalau kita punya 8 yo yang kepakai 7. Yang 1N itu untuk spare backup aja. Oke, terus ini key point untuk Sun Storage. Jadi karena kalau pakai developer itu kan kita pakai Sun Storage ya. Nah, ini key point untuk Sun Storage yang kita pakai adalah digunakan all flash. Kita pakai semua pakai SSD. Jadi karena SSD itu kan cepat ya. Jadi karena kita ngejar minus downtime dan juga diakses dengan cepat, ya kita harus beralih ke SSD. Karena yang pertama SSD itu kecepatannya penuh, terus kemudian SSD itu teknologi yang masih baru saat itu. Jadi itu kita kan ganti server itu tahun 2015. Dan saat itu SSD masih unyu-unyu, masih baru. Kita dengan proyeksi 5 tahun ke depan ya kita pakai SSD. Terus kemudian penggunaan RAID 5. RAID 5 ini untuk menunjang adanya kebutuhan backup dan mengoptimalkan speed dari storage itu sendiri. Ini sebenarnya saya cuma baca sih, soalnya yang paham Mas Joko. Terus kemudian RAID controller yang dapat mendrive RAID tipe sesuai kebutuhan. Terus kemudian multiport-nya baik FO maupun RJ45 ada backup-nya. Lalu multiboard sebagai backup. Jadi semuanya double ya, ada backup-nya. PSU-nya juga redundant, dan jumlah B dan slot ekspansi ada 16 slot yang bisa di stacking. Nah, Mas Joko mungkin bisa nambahin Mas untuk ya, konfigurasi Sun ini. Ya secara umum seperti itu ya. Kalau Sun itu kan karena kita memang niatnya dipakaikan untuk kasih server, kayak kita
bisa dilakukan untuk RAID 5. Kalau untuk file kan kita kan biasanya pakainya NAS ya, bukan SAN. Nah, terus di situ kan ada multiboard sebagai backup ya. Jadi kalau yang di mesin itu kan kita punya multi socket. Dalam satu socket punya dalam satu board ada 2 socket atau multi socket prosesor. Kalau di SAN bukan cuma multi socket, tapi di SAN itu justru punya 2 board lebih. Nah, ini adalah jadi ini adalah boardnya, kayak dimaksud multiboard ini. Di sini adalah ada 2 mainboard di sini. Dan di masing-masing mainboard itu tertanam prosesor dan RAM. Cuma untuk prosesor dan RAM di sini kan tidak begitu penting seperti di mesin ya. Jadi hanya untuk menyalakan sistem saja di sini. Di sini di setiap ini ada power supply redundan 2. Jadi kalau salah satu rusak ya otomatis ya. Kemudian multiboardnya di perlindungannya itu sampai dengan boardnya, kalau boardnya rusak otomatis dia backup otomatis. Jadi redundansinya lebih tinggi di sini. Tapi memang di sini adalah yang di-highlight adalah ketersediaan storage. Jadi yang lebih banyak adalah sorotan di jumlah storage-nya. Kalau di sini kita yang perlu di sini adalah typical RAID juga penting. Jadi dia bisa mendrive macam-macam RAID 0, 1, 10, 50, 60, dia support lah ya. Yang penting di situ. Dan yang penting adalah kompatibilitas terhadap SSD pada saat itu. Kenapa kok kita milih ini? Karena dia sudah kompatibel sama SSD. Jadi cocok lah sama mesin yang diinginkan. Mungkin gitu, Mas. Terus mungkin sampai di sini mau ada yang bertanya atau langsung terus lanjut ya? Oke, tak lanjutkan terus. Nah, kemudian nah, ini gambaran untuk listrik. Jadi selain server yang dinaikkan, selain spek server yang dinaikkan, terus kemudian kita mengurusi backup servernya, jangan lupa untuk backup listrik. Jadi servernya udah canggih, udah failover, listrik mati, sama aja dong. Nah, karena itu kita juga butuh perlindungan lain, yaitu power. Power itu baik UPS maupun genset. Nah, di tempat kami itu selain genset, jadi semua genset sudah meng-cover seluruh kebutuhan komputer ya saat ini ya. Jadi terutama server. Jadi server ini kita udah ada kebutuhan genset, cuman genset itu kan pasti ada delay-nya. Jadi nggak mungkin kan listrik mati genset langsung hidup, server nggak mungkin, server tetap hidup kan nggak mungkin. Ketika listrik mati ya server otomatis mati. Karena itu kita butuh untuk melindungi server. Jadi ketika server mati, ketika listrik mati, servernya nggak ikut mati. Nah, ini gambaran topologinya. Jadi ada PLN, kemudian ada genset, kemudian dari genset masuk ke sini sampai ke UPS. Nah, UPS baru masuk ke server. Nah, terus kemudian ini ada apa? Apar ya. Ini standar. Terus lalu ini, nah ini topologi jaringan, topologi listrik kita. Jadi ketika PLN mati atau listriknya mati, nggak langsung ke genset tapi ke UPS dulu. UPS kita bisa sampai 8 jam ya. Oke ya. Secara bentukan 8 jam bisa ya. Sampai 8 jam bisa. Jadi kalau misalnya mati listriknya cuma sejam, cuma berapa menit itu aman lah ya. Dan selama ini sih kayaknya belum pernah mati listrik yang tidak bisa di-cover genset sampai selama lebih dari 8 jam belum pernah kayaknya. Kecuali dulu, soalnya dulu servernya nggak ikut genset. Terus kemudian ini gambaran dari jaringan failover. Jadi ada ini kliennya, 1, 2, 3 ini klien, kemudian
ini jaringan di server ini server 1, ini server 2, kemudian di dalam sini mereka di tengahnya ada SAN, dua-duanya nyambung ke sini lah. Terus kemudian ada yang namanya heartbeat ini dia yang akan selalu mengecek nih antara server 1 dan server 2 ini kondisinya gimana, apakah dia baik-baik saja. Kalau misalnya dia tidak baik-baik saja, nanti otomatis misalnya ini server 1 yang jalan. Nah, si heartbeat ini dia ngecek terus nih kondisi servernya, nanyain terus, kamu sehat gitu kan. Nah, ketika kondisinya tidak sehat, dia down, nanti si heartbeat ini otomatis dia akan menginfokan ke server 2 ya, biar server 2 pindah ke server 2. Langsung kita ke server 2. Nah, server 1, server 2 ini dia ditutup dengan dibungkus dengan jaringan cluster, dengan cluster. Nah, makanya ini namanya developer cluster. Jadi cluster yang mau developer. Seperti itu mungkin. Terus kemudian kliennya mereka connect ke IP dari cluster tersebut. Nah, sebenarnya kemarin saya sempat nanya, pengen Kang Is menerangkan tentang mirroring. Misalnya saya nggak paham mirroring. Apakah mirroring itu tekniknya sama dengan developer? Jadi misalnya kalau developer kan kelebihannya kalau misalnya server yang satu down otomatis pindah ke server satunya tanpa campur tangan manusia. Jadi otomatis gitu kan. Kalau di mirroring itu apakah otomatis sama developer atau harus ada settingan sendiri seperti itu? Ini saya nunggu matinya Kang Is nih. Terus kemudian ini keadaan kelebihan dan kekurangan konfigurasi saat ini dibanding dengan sebelumnya. Nah, jadi konfigurasi saat ini dengan sebelumnya itu seperti apa? Yang pertama, resource server saat ini masih dalam persentase aman. Jadi kalau dulu gitu kita sering sampai overload, kalau sekarang alhamdulillah kurang dari 50%. Terus kemudian aplikasi yang berjalan di klien ya lancar. Ketika server happy, dengan pun layar pun happy ya. Jadi di klien lancar. Terus kemudian server juga terlayani dengan baik. Jadi sudah happy lah ya. Downtime itu kita alhamdulillah jangan sampai lagi ya ada downtime yang lama lagi. Terus kalaupun ada masalah sebenarnya lebih ke jaringan sebenarnya, bukan servernya lagi. Kalau dulu masalah ada di server, sekarang kalau ada masalah kita bisa nyalain orang jaringan. Di sini jaringannya trouble gitu. Kalau dulu orang jaringan bisa nyalain servernya ini trouble. Terus kemudian jangan sekali downtime, kemudian maintenance server bisa dialihkan ke server yang lain. Terus kemudian metode backup. Jadi kalau metode backup itu kita sebenarnya backup itu sudah fasilitas dari SQL Server. Jadi ada backup full dan backup diferensial. Kalau backup diferensial kita backup per 3 jam. Sedangkan backup full kita sebenarnya harusnya 1 hari sih ya, tapi kita bikin seminggu sekali. Soalnya masih manual nyimpennya. Terus kemudian pengamanan. Jadi hasil full backup tadi kita kopikan ke flash disk, kita kopikan ke hard disk eksternal, terus kemudian kita bawa pulang. Jadi hard disk eksternal itu tidak disimpan di rumah sakit, tapi dibawa pulang. Tekniknya seperti itu. Entah kalau di tasnya Mas Joko ya. Terus kemudian untuk kebutuhan ke depan. Jadi sebenarnya dengan kondisi server saat ini sih dari kami, jadi karena server ini kan dari awal kan yang handle dari programmer sebenarnya. Jadi akhirnya ya itu programmer pun juga sebenarnya yang waktunya seharusnya bisa pakai buat modding ya, ketika ngurus servernya sering down, ngurus server ya akhirnya codingan pun ambiar gitu kan. Dengan adanya server baru ini, dengan server yang sudah SLA-nya sudah hampir 100% ya, anggap aja 90% itu ya. 90% lebih ya. SLA-nya 90% itu kita udah nyaman nih, kita udah nggak pusing mikir nanti kalau servernya mati lagi gimana gitu kan, karena sudah terlalu aman. Jadi kita sudah bisa rebahan sekarang. Terus kemudian tapi bukan berarti bahwa kita udah nyaman ya, karena yang namanya kebutuhan server itu pasti selalu berkembang. SIMRS kan juga selalu berkembang, dan user itu rumah sakit itu akan selalu berkembang. Apalagi dengan RMP ini kan mau nggak mau kita harus memberikan layanan yang full ya, yang terbaik ya. Jadi jangan sampai
ketika ngantri tiba-tiba down seperti itu kan. Nah, kebutuhan kedepannya kita ingin ada manajemen yang lebih mudah. Sebenarnya kalau ini bagus, tapi untuk nyetingnya nggak mudah ya, Mas. Ruwet. Nyetingnya ruwet. Jadi manajemennya masih agak susah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah di developer ya sebenarnya kalau saya sih kurang paham, Mas Joko ya. Tapi itu tidak sederhana untuk membuat developer itu. Ada setting-settingnya, terus ada konfigurasinya, dan itu saja nanti ada sistem lain yang dengan fungsi yang sama tapi lebih mudah dikonfigurasi seperti itu. Nutanix ya itu, tapi Nutanix ya, ampun. Sebenarnya ada ya Nutanix, ada beberapa rumah sakit yang sudah pakai, cuman kita harganya masih belum nyampe uangnya. Terus kemudian metode yang lebih developer, ini sebenarnya yang kedua ini lebih ke codingannya dari kami yang sebenarnya bermasalah. Jadi karena di VB6 itu di tempat kami itu selalu membuat koneksi terus-menerus. Jadi koneksi itu nggak pernah ditutup. Akhirnya ketika ada perpindahan server, jadi meskipun developer itu kan dia otomatis ada waktu ini ya, waktu pindah ya, satu server ke server lain itu kan otomatis koneksinya putus. Nah, karena di aplikasi kami itu koneksinya nggak pernah diputus, ya pas koneksi putus, aplikasinya kaget. Kan, terus dia putus. Cuma nutup aja sih sebenarnya, nanti dibuka login lagi langsung bisa. Tapi seandainya kita pakai teknik yang disconnected record set, jadi ketika putus saja sih sebenarnya itu nggak akan ada masalah. Cuman mengganti semua aplikasi ya berat karena sudah terlanjur seperti itu. Jadi ya udah, juga downnya juga nggak terlalu lama kan. Nggak sering juga. Terus kemudian ya sambil berdoa aja ketika listrik mati itu user lagi nggak ngantri gitu aja sih. Terus kemudian penggunaan Android yang lebih update. Jadi sistem aplikasi server kami itu kan kalau dibilang umur sebenarnya juga udah cukup lama karena kami pengadaan tahun 2015. Sampai sekarang sih sebenarnya belum ada keluhan. Tapi kalau misalnya ditawarin di update speknya juga kami nggak akan menolak. Karena kalau spek naik kan otomatis kinerjanya juga semakin tinggi. Kemudian untuk storage sebenarnya kita juga pengen storage-nya itu memakai teknologi terkini. Jadi SSD kalau dulu SSD biasa, sekarang pakai yang NVMe generasi 4. Natif. Informasi SATA 3 terbatas di output max 500 Mbps. Dengan NVMe Gen 4 ini bisa mencapai ke 7000 Mbps. Jadi secara kinerja lebih tinggi. Terus kemudian konsep HCI Iya, contohnya Nutanix. Nah, kemudian konsep HCI. Nah, konsep HCI ini kan lagi mana ya? Konsep HCI ada Nutanix, ada HPE itu juga menarik ini. Cuman saat ini sih karena kita juga belum ada kebutuhan ke sana, secara kalau kita minta ke rumah sakit pun juga belum ada alasan ke sana ya. Jadi ya otomatis kita belum ke situ. Terus adanya server colocation sebagai DRC. Nah, ini hubungannya dengan disaster management ya. Jadi kita kan kalau backup itu kan masih ngopi sendiri kan, pengennya sih kita punya server DRC ya, server backup yang di tempat lain. Jadi kita nggak perlu ngopi ke dinas eksternal, nggak perlu. Jadi kita punya backup-nya di tempat lain yang aman. Jadi kalau misalnya ada disaster ya tinggal dikonekkan aja. Cuman itu belum ada. Terus bisa juga sebenarnya juga karena kalau kita pakai hard disk itu kan berarti kita nancepin flash ini ya ke server ya. Yo enggak ke server langsung sih, tapi paling enggak kita harus membuka port sharing file di server untuk bisa ngopi itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi keamanan sih masih kurang. Pengennya sih kalau bisa ada server collection. Jadi atau mungkin
server backup satu-satu gitu mungkin bisa. Itu terus ternyata materinya sudah selesai. Nah, ternyata materinya sudah selesai, jadi sekarang pulang. Nah, Kalau usah ditutup. Hmm? Ini mas Wai. Ini mas Wai. nah, sekarang waktunya tanya jawab. Ini sudah ada beberapa, ada 200 pertanyaan. Waduh, langsung banyak banget ya. Ada 2 pertanyaan dari Mas direkam nih Mas. Adi dan Mas Dimas. Nah, server backup kalau speknya lebih rendah dari server utama aman nggak Mas? Nah, server backup ini sebenarnya speknya lebih rendah. Jadi servernya kan sama ya, sama. Jadi kita belinya sama servernya. Tapi kalau server yang kedua, server backup itu cuma buat backup kok kayaknya eman-eman ya. Jadi akhirnya yang server backupnya itu kita pakai untuk server VM, Dibagi 2. Jadi server backup kita bagi 2. Itu habis aja gimana ya? Pakai VM. Pakai VM. Pakai VM. Nah, kita pakai VM. Saya pakai VMware SQ yang versi gratis, 5 yang versi gratis. Jadi yang versi gratis itu kendalanya ada di prosesor maksimal hanya 8 core. Jadi server backup kita 8 core berarti. Ya, tunjukin aja coba. Di remote ke yang tadi. Remote desktop. Sekali. Remote mulai. Dari sini remote. Iya. Dah, sini. Remote aja langsung. Remote desktop. Bentar ya, saya coba remote server. Ini utama ini. Oh iya, siap. Nah, ini server kita. Jadi yang ini server utama. Server utamanya ini. Jadi kalau ini server utama, terus kemudian ini server backup kita. Server backup kita cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8 core server backup kita. Tapi dari segi prosesor kan sama ya. Sama, terus jumlah RAM-nya sama ya? Jumlah RAM 64. RAM-nya 64, jadi untuk server backup kita pakai jumlah RAM 64. Kemudian intinya sih karena mana aja. Nah, karena lagi adzan, saya istirahat dulu ya sebentar. Kalian nama Ci? Halo. Waalaikumsalam Ci. Pink ada. Oh, pink enak. Pink lah. Hijau sama merah. Pink, aku senang Hijau pink. biru, terus merah, biru, orange. Yes, baru bukan senang apa. Pink. Pink lah. Pink lah ya. Tak kirim lo gambarnya jangan buka. Voice note. Aku punya ambil ya, apa sih? Pink ya gak apa-apa. Ya pas banget. Apa ya? Bingung gak bisa. Jangan bahasa. Pink lah ya. Ya.
Mana masjid sih tapi Kembali lagi ya ke server backup. Jadi kalau server backup speknya lebih rendah dari server utama gimana? Nggak masalah, bisa. Cuman ketika ada kayak di tempat kami pun akhirnya server karena eman-eman tadi, akhirnya server backupnya dikurangi ininya. Tadi kita pakai cuman prosesornya pakai cuman 8 toh, terus kemudian RAM-nya cuma pakai 64. Kerasanya pas apa? Kerasanya pas ketika tadi itu ketika failovernya jalan, ketika failovernya jalan langsung ini ya. Ya secara kecepatannya beda ya antara server utama sama server backupnya. Jadi langsung langsung lambat gitu kan. Nah, cuman downtime'nya kan tadi kita ngejar kan downtime'nya nggak lama. Jadi nggak ada masalah ketika nanti servernya itu. Nah, kadang kita kalau tahu servernya pindah, server 2 kita restart nih biar pindah ke server 1 lagi. Otomatis. Nah, jadi kadang kalau kok kayaknya lambat nih, kemungkinan di server backup. Ya udah server backup di restart, nanti otomatis dia akan balik ke server 1 yang sudah jalan. Nah, terus kemudian kenapa kok pakai failover? Yaitu karena downtime itu nggak bisa kita hitung. Jadi minimal lah ketika kita udah kita pulang nih di rumah, ada masalah di server, kita nggak perlu ke rumah sakit lagi, bisa diurus besok gitu kan. Kalau amannya aman Mas, cuman ya itu secara kecepatan pasti akan berbeda. Cuman itu bisa diakalin kok kayak tadi itu. Saya ngakalinya ketika servernya pindah ke server 2, di restart aja server 2 biar kembali ke server 1. Terus kemudian pertanyaan dari Mas Dimas, backup otomatis di server tiap hari semakin membesar hingga 2 kali lipat. Nah, ini backup datanya atau file log-nya nih Mas? Jadi kalau file log itu emang gede sih, kalau file backup itu enggak gede. Nah, kalau tipe backup ya. Kalau tipe file backup itu kan ada backup full dan backup diferensial. Terus kemudian bisa di-shrink ya. Iya. Bisa juga ini file backupnya di-shrink. Jadi kalau di-shrink itu dia bisa nanti kayak di-zip gitu ya, jadi lebih kecil. Terus kemudian kalau file log besar itu sebenarnya mengatasi file log besar itu ya di backup aja, jalankan backup. Teorinya sih gitu, jalankan backup nanti dia otomatis balik ke awal yang ke server. Oke masih. Terus gimana Mas Dimas? Terus kemudian server data center. Hasil scan rekomendasi menggunakan server yang bagaimana yang bisa mengkompresi data tersebut karena data image biasanya besar dan lama-lama makin banyak. Kalau untuk kompresi ini sebenarnya lebih ke coding ya berarti ya. Atau mungkin bisa kalau file data terus terang kami kan ngirit ya. Jadi server kami yang Dell F720 itu daripada nganggur nggak kepake, akhirnya kami pakai untuk menjadi file data server file. Jadi file-file RME yang buat iklim itu kita taruh di situ. Terus kemudian kalau rekomendasi server, sebenarnya server itu saya agak kurang paham juga sebenarnya untuk server data center itu. Ya, Mas, coba ada masukan server data center? Kalau untuk data biasanya data file ya sifatnya. Biasanya itu kan tidak memperhatikan kecepatan ya. Itu untuk bisa lebih ngirit efisien biasanya pakai hard disk Pak. Hard disk dari situ bisa pakai hard disk yang kapasitasnya memang lebih besar. Kalau memang untuk server data ya. Jadi yang diutamakan adalah kapasitasnya. Pakai hard disk pun tidak masalah sebetulnya karena yang diinginkan adalah jumlah kapasitasnya, bukan kecepatan akses datanya. Karena kan memang berbeda ya pada saat itu untuk server file sama server database. Kalau database kan memang kita kan dibutuhkan untuk kecepatan kalkulasi juga kan. Mungkin seperti itu. Itu sih mungkin. Oh ya.
Jadi untuk terus kemudian untuk kompresi ini sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke fasilitas aplikasi sebenarnya kompresi itu ya. Jadi kompresi itu sebenarnya bukan di teknologi server, teknologi hardware server, tapi lebih ke aplikasi. Kalau kami sih karena kami pakai server biasa, jadi server Dell R730 itu saya diinstali Samba biar bisa connect dengan jaringan Windows karena kami pakai Windows. Itu saja sih. Terus kemudian ke pertanyaan ketiga untuk server failover ya. Ini Mas Suharyanto. Jadi failover cluster itu dia database-nya satu toh. Maksudnya bukan database-nya ya. File database-nya satu toh. Jadi storage database satu toh. Ini gambarnya seperti ini nih. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi datanya nggak ada. Datanya tuh nggak ada di server. Di server 1 dan server 2 ini dia nggak ada database-nya. Dia cuma mesin SQL servernya. Mesin SQL servernya 2. Nah, database-nya di mana filenya? Database-nya ada di ini, di SAN ini. Jadi dua-duanya mengakses SAN. Jadi dua-duanya ini nanti dia mengakses SAN. Yang ini nanti SAN ini jadi local drive-nya server 1 dan juga server 2. Jadi mereka ini ya pakai satu database toh. Meskipun mesin database-nya 2. Mesin database 2 tapi dia pakai satu file. Jadi kalau apakah harus sinkron ya nggak ada yang disinkronkan karena datanya cuma masuk di satu tempat. Nah, gitu. Beda dengan teknik mirroring ya. Kalau mirroring itu saya belum pernah nyoba teknik mirroring, tapi kalau dilihat dari namanya sih mirror itu kan berarti kaca ya. Berarti dia harus sama identik. Jadi itu harus servernya disinkronkan karena dia sebenarnya punya 2 database. Kalau mirroring itu kan berarti dia punya 2 database. Dua mesin dan 2 data. Jadi antar satu data dengan data yang lain harus disinkronkan. Kalau failover 2 mesin 1 data. Jadi datanya nggak perlu ada yang disinkronkan karena cuma satu database toh. Itu terus kemudian Mas Pak, jadi untuk backup database adakah aplikasi backup dan terus kompres otomatis database tersebut? Nah, tempat kita nggak dikecilin ya? Maksudnya masih perlu di WinRAR lagi nggak? Nggak perlu ya. Kalau banyak ya. Nah, ini tadi database kita tuh berarti udah di string juga ya ininya ya pas backup ya. Database udah di string, jadi database kita gedenya seberapa sekarang? Database kami untuk database kami saat ini sekitar 600 GB. Nah, ketika di backup itu sudah dia otomatis sudah dikompres kan ada metodenya tuh di SQL Server buat backup dan men-shrink data biar kecil. Sekarang kita 50 GB ya, 50 GB. Jadi dari 600 GB ke 50 GB itu udah besar banget sih sebenarnya. Jadi tempat kami nggak pernah ini sih, nggak pernah di WinRAR, nggak pernah di-zip lagi karena itu nanti berhubungan dengan ketika ada masalah, misalnya kita harus restore database itu kan memakan waktu itu. Kita harus ngekstrak dulu terus kemudian baru masukkan ke mesin. Oh ya udah ada dari jawaban dari Kang Is, matur suwun Kang Is. Nah ini sebenarnya Kang Is nih harus ini menerangkan tentang teknik clustering mirroring ini. Nanti aku nunggu loh Kang. Pengen senang. Terus apakah proses enggak sih? Jadi sinkronis itu kan sebenarnya bukan sinkronis, jadi nggak ada sinkronisasi malahan. Adanya ini yang namanya apa ya? Bitkin juga bingung.
heartbeat ya. Jadi detak jantung. Jadi heartbeat ini dia yang nanti deteksi ngecek. Masih hidup enggak? Nah gitu. Masih ada kehidupan enggak si server ini? Kalau nggak ada dia pindah ke server yang lainnya. Jadi otomatis dan itu kecil ya. Kalau heartbeat itu dia cuman kecil ya. Kalau kita logikakan ya cuman ngeping ya. Diping terus gitu kan kecil kan ngeping itu. Jadi nggak mempengaruhi kinerja sama sekali. Dan load kita juga loadnya nggak gede sih. Nah ini pasar kami, ini yang server utama yang lagi jalan ini dia loadnya nggak gede sih, dia kecil naik turun tapi nggak ada yang benar-benar sampai datar gede semua, nggak ada. Terus apa lagi mas? Ini kalau masalah perhitungan usia kayak gini sebenarnya yang lebih mumpuni Kang Is nih sebenarnya, yang kalau dari saya nggak ada masalah ya nggak di maintenance. Jadi kalau nggak bermasalah ya nggak di maintenance gitu sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga alhamdulillah belum ada dan jangan ada masalah lah ya. Kalau perhitungan kalau perasaan saya sih ya, insya Allah lah dalam 2, 3 atau mungkin 5 tahun ke depan server kami masih cukup untuk menangani kegiatan di ini, karena ya ini di rumah sakit itu kan sebenarnya cuma saya Rudi tapi banyak gitu kan. Jadi kalau secara kekuatan mungkin sampai 2, 3 sampai 5 tahun mungkin masih cukup untuk menangani. Dan memang cita-citanya seperti itu, kita pengennya sih server ini kalau bisa jangan sering minta-minta lah ya. Kalau bisa punya satu bertahan lama gitu kan, lebih kayak bucu gitu ya. Nggak usah ganti-ganti satu sampai takdir gitu. Terus kemudian untuk maintenance sebenarnya server itu didesain jarang maintenance. Jadi kalau ada server kok tiap hari harus di maintenance ya sebenarnya ini menyalahi fungsi dari server ya. Jadi server itu diciptakan untuk jarang di maintenance. Kalau servernya makanya dari server itu kayak prosesor, kemudian RAM, hard disk itu mereka sudah dibuat sedemikian rupa untuk kuat. Jadi kalau ditanya idealnya kapan server di maintenance ya saya kurang paham. Karena server itu memang sebenarnya dibuat dengan mini maintenance. Terus kemudian apakah perlu diganti dengan server cadangan? Selama ini menurut saya nggak perlu sih. Nanti kalau dia error mati ya otomatis pindah sendiri ke server cadangan. Tapi untuk apakah server itu harus diistirahatkan sama berapa waktu biar dia fresh lagi seger gitu, nggak pernah sih. Jadi karena server itu emang dia dibuat untuk itu, untuk kerja terus-menerus tanpa berhenti. Gaspol. Oh ya, Mas Adi ya. SAN apakah sama dengan NAS? Beda jauh. Jadi SAN, NAS itu singkatannya tadi ya, Network Attached Storage. Jadi storage yang di-attach di network, di jaringan, storage yang di-attach dimasukkan di jaringan. Jadi kalau NAS itu ketika dikonekkan ke jaringan ke komputer itu dia jadinya drive jaringan ya. Dia jadinya drive jaringan. Drive X, drive Z, drive T atau apalah ya. Tapi dia intinya sih dia dianggap sebagai drive jaringan, bukan dianggap sebagai drive-nya. Cirinya nggak bisa disali ya, nggak bisa disali aplikasi. Jadi kita nggak bisa nginstal aplikasi di drive itu. Nah itu cirinya NAS. Tapi kalau SAN itu dia dianggap sebagai local disk. Jadi seperti seakan-akan hard disknya itu ada di dalam komputer itu. SAN bedanya SAN dengan NAS itu. Jadi kalau NAS itu Windows akan menganggap bahwa drive-nya itu ada di jaringan, bukan di komputer itu. Kalau SAN itu dia menganggap
drive-nya itu ada di komputer itu, meskipun secara fisik dia ada di jaringan. Makanya namanya SAN, Storage Area Network. Jadi storage yang bisa dipakai dalam satu area jaringan, gitu. Dan dia akan dianggap sebagai local disk. Nah, SQL Server itu untuk menginstal SQL Server itu dia database-nya harus berada di satu komputer, alias dianggap sebagai lokal. Nah, itulah kenapa kok SAN ini bisa dipakai untuk developer, gitu. Terus kemudian rekomendasi SAN untuk model developer. Nah, tadi ini sudah ada sih di ini tadi ya. Nah, key point. Nah, jadi rekomendasi SAN untuk developer. Jadi kita nggak nyebut merek sih sebenarnya. Kita nggak nyebut merek sih. Jadi asalkan SAN-nya itu bisa mensupport ini dari key point untuk SAN storage ini, insya Allah lah itu worth it banget buat dijadikan developer. Buat dibeli ya untuk nanti jadi developer. Jadi bisa SSD, kalau bisa SSD, kemudian RAID-nya, konfigurasi RAID itu harus banyak, bisa mendukung banyak RAID, terus kemudian multiport, jadi ada backup-nya di tiap port, kemudian board-nya juga ada backup-nya, dan power supply juga penting, power supply ada backup-nya. Nah, lalu jumlah bay expansion yang banyak, semakin banyak jumlah bay-nya, kita juga semakin banyak storage yang bisa didukung. Itu Mas Adi ya. Terus kemudian untuk aplikasi disimpan di mana, di server main atau backup. Nah, aplikasi kami menggunakan Windows VB6 ya. Jadi masih aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu dan di tempat kami itu semua aplikasi dimasukkan di kliennya. Jadi jadi aplikasi berjalan di klien. Jadi aplikasi itu berbeda dengan yang WebBase ya. Kalau WebBase itu kan ada server PHP, terus ada aplikasi, terus ada server database. Kita karena aplikasinya itu jalan di klien, ya kita nggak pakai server aplikasi. Jadi aplikasinya disimpan di semua klien. Aplikasinya disimpan di semua klien. Terus bagaimana metode update-nya? Nah, untuk metode update-nya terus terang sejak tahun berapa ya saya lupa. Akhirnya karena sudah banyak komputer dan gedungnya, kalau dulu kan gedungnya sedikit ya, lama-lama gedungnya jadi banyak, komputernya jadi banyak, terus belum lagi sudah mulai permintaan request untuk ke RME juga update-nya juga semakin sering. Akhirnya kita membuat namanya updater. Jadi aplikasi updater ini dia yang nanti mendistribusikan updatean dari kami. Jadi nanti kami punya server file update gitu kan, tapi klien nggak menjalankan aplikasi lewat itu cuma buat ini aja, buat nyimpan updatean saja. Nanti ketika klien menjalankan aplikasi, dia akan ngecek dulu nih aplikasinya ke server file, apakah ada aplikasi baru. Kalau ada aplikasi baru, nanti dia akan mendownload aplikasi dulu, baru nanti jalan. Kalau nggak ada updatean, ya nanti dia nggak mendownload, dia langsung otomatis jalan sendiri. Gitu. Itu memangkas waktu untuk muter ya. Jadi kalau dulu kan itu kenapa kok saya sekarang segemuk ini ya. Karena kalau dulu kan kalau mau ngupdate itu muter jalan gitu kan. Kalau sekarang paling tinggal naruh ke file server, nanti kliennya suruh update. Itu terus udah semua terjawab ya, Mas? Sudah terjawab semuanya? Oh ya. Oh ini Mas Dimas, berbicara masalah server, di kami ada server sharing data. Nah, untuk kondisi ketika server down, nah ini database apa file Mas? Kalau database ya kita bisa pakai developer. Kalau data file nggak ada kayaknya ya, sharing developer. Sebetulnya bisa menggunakan developer maupun mirroring ya, tergantung
seberapa penting Data. data itu. Jadi maksudnya karena kan biasanya kalau failover maupun mirroring itu kan butuh investasi lebih ya. Jadi cost pasti keluar. Tapi kan kalau dibandingkan dengan seberapa pentingnya data itu kan cost itu kan akan otomatis keluar ya. Akan otomatis kalah mau datanya yang penting ya apa worth it gitu loh. Jadi kalau mau lebih enak sebetulnya ya kalau untuk data ya, data file mirroring juga cocok karena apa? Dengan adanya mirroring itu otomatis sudah punya backup. Bukan cuma mesinnya aja, tapi datanya juga backup. Kalau menurut saya seperti itu. Atau gini nih, kayaknya nih ini, itu kan file ya. Jadi mungkin bisa juga solusinya pakai NAS ya. Pakai NAS bisa. NAS itu kan nanti tinggal dikonfigurasi RAID. Itu juga otomatis backup. Otomatis kalau dikonfigurasi RAID kan otomatis backup ya. Data file pakainya SAN. Oh, pakai SAN. Data file pakai SAN, kalau pakai SAN kan otomatis dia ke backup ya. Jadi ya. Kalau level backupnya berarti di level hardware. Level hardware. Kalau SAN bisa di level hardware. Ini SAN Ponas, Mas. Kalau SAN sih bisa di level hardware, jadi nanti kalau failover ya pakainya biasanya SAN. SAN ya. SAN. Kalau failover biasanya pakainya SAN. Kalau failover, karena kan failover itu kan hanya mendukung untuk jaringan apa? Kalau failover itu kan memang kayak tadi loh itu. Hanya bisa dipakai untuk lokal komputer itu gitu kan. Oh ya, kalau pakai NAS yo mirroring paling Mas Agung, Mas Dimas ya. Kalau pakai NAS ya biasanya nanti tetap pakai mirroring. Kalau failover itu dia pakainya SAN. Jadi ya, secara pengaruh budget ya memang lumayan tinggi sih. Jadi kalau saya pakai mirroring dengan NAS itu sudah terakomodir ya kita pakai itu dulu. Kecuali nanti kemungkinan kalau ada misalnya kebutuhan yang ternyata udah nggak bisa lagi nih pakai NAS sih, mungkin bisa pakai SAN. Tapi kalau masih cukup pakai NAS sih lebih baik dipakai aja nggak apa-apa. Terus kemudian itu virtual IP address maksudnya gimana Mas, di topologi jaringan sama backup? Ini hubungannya sama clustering Mas. Jadi clustering itu dia mengcluster. Jadi beberapa server itu dimasukkan ke dalam satu cluster. Nah, nanti satu cluster itu nanti dia punya IP sendiri. Apa ya? Virtual LAN ya. Virtual IP lah gampang. Service cluster. Nah, jadi ini service cluster ini ada dari Windows. Cluster. Dari Windows ada saya kurang tahu nih kalau di Linux ada clustering yang seperti ini juga apa enggak, karena sebenarnya kita pakainya kan Windows ya. Kalau di Windows ini kita pakai itu dari Windows di clustering itu. Nah, ini bukan di level jaringan. Bukan di level jaringan, tapi di level sistem operasi. Iya, di level sistem operasi. Nah, terus kemudian Heartbeat ini fitur dari istilahnya apa? Iya, dari Windows-nya. Oh, Windows-nya. Dari Windows-nya. Heartbeat ini dari Windows-nya, dia ngecek apakah server yang satu itu dalam kondisi baik-baik saja atau enggak, seperti itu ya. Nah, Anda pasti untuk unmute yang bisa. Lagi bukan yang mau capek. Oh. Bisa. Kita sudah nonton. Oh. Monggo kalau ada yang mau tanya langsung aja, unmute-nya dihilangin aja jadi bisa langsung ngobrol gitu. Mas, untuk biasanya yang di sana itu kalau IP utamanya gimana? Apakah IP utama dan backup berbeda? Nah, beda ya. Jadi sebenarnya kita punya 3 IP. Jadi kita punya 3 IP. Server 1 punya IP sendiri.
server 2 punya IP sendiri, kemudian untuk server yang membungkus ini, bukan server ya, untuk cluster yang membungkus ini itu punya IP sendiri. Nah, IP cluster ini yang nanti diakses oleh komputer klien. Tapi di dalam cluster ini tiap server juga dia punya IP sendiri. Itu. Terus kemudian Mas Dimas, siap Mas. Jolali siap nih kopi ini ya. Kopi ini dari kopi Sapeko ya. Nanti bisa lah ngobrol-ngobrol. Terus kemudian kalau mau ada yang mau nanya bisa langsung aja di unmute, bisa langsung nanya aja. Tanya Mas Martin. Ya, cukup. Apakah ada yang kecepatan atau apakah terlalu cepat jadi pada agak paham atau tidak jelas atau mungkin sudah cukup? Nggak ada yang perlu tanyakan? Halo, tanya Mas. Halo, tanya Mas. Ayo Mas, yuk. Untuk pengalaman sendiri di sana, jika lemot itu biasanya disebabkan dari jenengan yang servernya atau ke database-nya atau memang di programnya atau bagaimana? Ya sharing aja. Makasih Mas. Kalau lemot, biasanya kita cek dulu ke task manager. Nah ini ya Mas, ini kelihatan ya Mas Edi, ininya, gambar start screen-nya. Nah ini kelihatan ya. Kita lihat ke sini, jadi kita lihat ke server dulu, servernya ini enggak bengok-bengok dah, overload dah. Jadi kalau overload bisa dilihat di sini, kalau misalnya servernya overload berarti kemungkinan masalah ada di server. Terus kemudian kalau misalnya di servernya tidak overload tapi kok lemot, nah itu kita cek query-nya apakah emang query-nya gede enggak. Nah, jadi kadang kan nah kalau server lemot terus kemudian query-nya juga enggak lemot, padahal query-nya ini enggak lemot ya jenis berarti. Query enggak lemot, server enggak lemot, nah kok yang lainnya lemot. Nah, itu jaringan. Selama ini sih udah jarang ya sebenarnya kita masalah di servernya. Jadi masalah kita di server sebenarnya sudah jarang sih, karena sekarang masalahnya ada di jaringan. Itu kenapa kok tempat kami pengen nyusul di kalau Mas Edi di sini FO-nan. Nah, tempat kami belum FO, jadi masih ada lag di jaringan. Oke, makasih Pak. Ya, aku tak nyontoh servernya nih ngono. Aku tanya untuk jaringannya. Terus ada lagi yang mau tanyakan? Langsung ini aja ya, langsung buka mic-nya, langsung ngomong aja, kita lebih kenal lagi nih. Oh ya, untuk materi nanti akan saya share di grup tele. Jadi nanti habis acara ini saya share langsung ke grup tele. Siapa? Ya? Mas Adi. Oh, di sini saya pakai SSD ya, Mas? Kita masih SSD, belum NVMe. Benar, ini yang jawab Mas Joko ini. Kalau dulu kita tahun 2015
itu dulu sudah pakai Intel yang 3500 kalau nggak salah. Ternyata itu sudah NVMe, tapi speednya belum secepat kayak NVMe yang seri sekarang. Tapi belum kita jadikan ke database utama, karena itu saya tempelkan di database backup. Jadi kan database kita kan partisi per tahun itu ya, bisa. Dan itu salah satunya saya masukkan di situ. Jadi untuk partisi yang aktif, tahun yang aktif saya masukkan ke NVMe, itu mengimbangi ya tadi. Karena server backupnya kita itu downgrade, makanya saya kasih ke SSD yang lebih cepat, yaitu NVMe. Gitu sih. Sementara gitu. Tapi belum semua NVMe, tapi masih single. Karena pada saat itu belum di-RAID. Kalau yang database utama itu yang sudah SSD. Gitu Mas Kais. Mohon info diulang model RAID yang dipakai di SAN. Ya, storage. Nah, di situ kita pakai RAID 5, Mas. Kalau untuk RAID 5, kita referensi ya, hanya referensi informasi aja. RAID 0 itu menjadikan semua storage menjadi seolah satu bagian. Jadi misal kalau ada 5 SSD dengan 1 tera, ya jadi satu bagian 5 tera. Itu keuntungannya sangat cepat sekali, luar biasa cepat. Tapi kelemahannya pada saat rusak satu dari 5 itu, jadi rusak semua, data hilang semua, kita tidak punya backup. Kebalikannya RAID 1 itu membackup keseluruhan. Jadi kalau kita punya 4 SSD, jadi nanti kapasitas totalnya menjadi gabungan 2 SSD. Jadi kalau punya 2 ya jadi 1 SSD toh. Kalau punya 2 keping 1 teraan, total nilainya jadi 1 tera toh. Itu kalau RAID 1. Nah, penengahnya adalah RAID 5, Mas. RAID 5 itu kalau kita punya 4 SSD, kita nanti kapasitas totalnya adalah sejumlah 4-1, karena yang 1 itu untuk backup. Jadi nanti itu speednya dapat, backupnya juga dapat. Jadi nilai voltnya itu 1 SSD rusak. Pada saat 1 rusak, belum nge-VE rusak. Tapi pada saat ada 2 SSD rusak, baru rusak semuanya. Tapi paling tidak kan kita punya spare 1 hardware rusak. Gitu. Kenapa kita pakai RAID 5? Itu ceritanya seperti itu. Untuk standar, pertanyaan berikutnya. Untuk standar kelistrikan server gimana? Karena kami udah pakai substation UPS dan itu kan cuma listrik darah kami kadang overload sampai 20-40 VA. UPS-nya sudah. Apa ini? Apa nih? Nah, ini Mas Farwasi. Jadi UPS itu kan sebenarnya ada ini ya, ada spek server sendiri ya, UPS server sendiri. Nah, apakah UPS yang dipakai di situ itu apakah sudah UPS yang versi server atau belum? Sudah punya pengaman berlapis. Kalau sudah versi server itu dia sudah ada pengamannya. Misalnya juga dia downtime ngetrip, downtime-nya juga lebih pendek. Jadi sebenarnya UPS itu kan dia juga punya downtime sebenarnya itu. Ketika mati listrik terus dia pergantian dari listrik ke baterai itu sebenarnya ada ini ya, ada jedanya. Nah, kalau yang untuk server itu biasanya lebih cepat, downtime-nya lebih sedikit. Nah, terus kemudian kalau untuk overload ini, nah ini sebenarnya saya juga kurang paham apakah di UPS itu ada stabilizer ya sebenarnya ya. Ada. Kalau di server, di kelas enterprise, sudah ada. Nah itu, ini sudah pakai stabilizer ya. Kalau itu sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke orang listrik ya yang paham tentang itu. Jadi kalau
Kalau tempat kami sih lebih ke pemilihan hardware, kami milih hardware yang UPS yang untuk versi server. Jadi lebih sebanding. Jadi dia dibuat memang untuk mengatasi hal-hal yang menjadi masalah buat server. Nah, selama ini sih masih aman. Jadi kami kalau di tempat kami memang listriknya memang stabil sih ya termasuknya. Terus itu sih apakah servernya, apakah UPS-nya udah server, apakah UPS server itu sebenarnya pengaruhnya di situ. Cuman saya kurang paham apakah itu menjawab pertanyaan dari Mas Fahruazi untuk masalah overload yang sampai 240 VA ini. Terus kemudian lanjut ke tanya selanjutnya, pencerahan tentang clustering server dan clustering database. Nah, clustering itu gambar ya. Nah, ini failover cluster. Jadi cluster itu sebenarnya lebih ke server ya. Oh, iya. Nah, cluster itu lebih ke server ya. Jadi teknik clustering itu lebih ke servernya. Nah, terus kemudian database itu punya mesin database itu punya yang namanya ini apa ya jenisnya. Jadi database itu dia punya manajemen failure yang bisa di-set. Jadi kalau di high availability ya, dia punya fitur high availability yang nanti bekerja sama dengan fitur dari server. Kayak misalnya di Oracle nih, di Oracle itu dia jadi ada dua jenis high availability, aktif atau aktif pasif. Nah, kalau untuk SQL Server itu bisanya cuma aktif pasif. Jadi kalau hanya ada satu server yang aktif dan server lainnya pasif. Kalau Oracle dia bisa aktif semua. Jadi misal ada 5 server, dia dianggap 5 server itu aktif semua. Itu Oracle. Kenapa harganya mahal ya? Karena database yang saya tahu yang support aktif-aktif ya Oracle. Database relasi ya kalau NoSQL kayaknya bisa semua. Nah, untuk SQL Server karena dia aktif pasif, berarti hanya ada satu server yang aktif dan hanya ada satu server yang pasif. Nah, fitur high availability ini dibungkus dengan fitur yang namanya failover cluster. Jadi failover cluster itu dari setting dari servernya, dari Windows-nya ada, terus kemudian ada setting dari database, mesin database-nya, SQL Server-nya. Nah, itu Mas untuk sharingnya. Oh ya, betul kan Mas? Nah. Sebentar, UPS-nya yang gimana? Ini nanti mau difotokan Mas Joko. Nanti bisa dilihat di sini. Apa nih? Maksudnya sing donteme pendekan apa? Sing donteme lele. Wah, ya. Siap. Oh ya, untuk gambaran server sama UPS nanti tak kirim lewat grup tele aja ya. Terus kemudian apakah masih Rakmon? Ya, kami UPS-nya sih nggak Rakmon ya. UPS-nya kita nggak Rakmon. Yang Rakmon itu server kita Rakmon server. Harus dengan di server. Oke, untuk Mas Farurasi nanti kita lanjut di grup aja di grup tele nanti saya kirimkan ini gambaran UPS kami. Terus kemudian masih ada yang lain? Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, mungkin ini sudah jam 4, jadi sudah setengah jam ya? Sudah 2 jam? Setengah jam ya? Sudah 1,5 jam, terus kemudian kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin akan saya tutup ya.
Ini kira-kira masih ada yang mau nanya enggak? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, gimana Kang Is? Ada pertanyaan enggak Kang Is? Oh iya, tambahan mungkin dari Kang Is ada mau nambahin. Kang aja. Oke. Ya neng tele sing takon aku nanti Mas. Oke. Oke, kalau sudah mungkin bisa kita akhiri saja. NVMe katanya red. NVMe katanya rednya beda sama SSD. Beda ya. Beda, nanti itu bisa ke Mas Joko. Berarti nanti dilanjut ke tele ya. Oke. Kita lanjut ke tele saja untuk materi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mungkin kalau mau ada pertanyaan bisa nanti dilanjut di tele. Kalau ada yang salah dari penjelasan kami minta maaf. Kalau ada lebihnya, insya Allah itu dari Allah. Itu. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.